Kembali lagi ditemani sama Bang Penyiar yang selalu setia padamu, tak pernah mendua, kecuali dapat istri muda. Hehehe. Nama Tom Cruise sudah pasti dikenal oleh semua pemirsa para pengunjung bioskop ya. Hampir semua film yang dibintanginya berkualitas geledegan, mantul, wes bablas angine. Film keren yang akan kita operasi sebentar lagi ini termasuk salah satu favorit Bang Penyiar ini. Aktingnya jelas, dialognya tegas, dan semua aksinya keras. Kalau kita konsen dalam menontonnya, malahan emosi kita bisa hanyut juga kayak lele kuning di kali. Aw. Meski plotnya tidak rumit dan tidak dipelintar-pelintir sampai terkilir, tapi alur ceritanya bisa bikin gregetan juga. Gak percaya? Oke, tonton aja dah rangkumannya ini sampai kelar. Jangan lupa jangan jadi buaya dan jangan pakai lama buat mencet dulu tombol subscribe dengan manis agar Bang Penyiar tambah rajin ngulas dan naik kelas. Cus ah. Hari itu telah merubah keadaan bumi sepenuhnya saat sebuah meteor besar menembus atmosfer dan menghantam tanah dengan ledakan. Tapi ternyata itu bukan meteor, melainkan sebuah benda langit. Ya, sama aja kali ya. Sehabis itu bumi diterjang oleh serangan mengerikan makhluk asing yang dibawa benda langit itu. Kota-kota penting dikuasai oleh mereka. Negara-negara besar diduduki. Sampai manusia berhasil menciptakan sistem senjata baru berupa pakaian tempur atau baju perang yang canggih. Serbuan alien yang disebut peniru mulai bisa ditahan dan diredam. Dan manusia mulai mampu membalas serangan mereka. Mayor William Cage merem-merem ayam sambil menikmati mentari pagi dalam helikopter yang ngebut kencang membelah kota London, Inggris. Waktu itu London menjadi pusat terakhir pertahanan manusia menghadapi alien peniru yang menyapu daratan bumi. Semuanya disikat sama alien kurang ajar ini. Tiba di markas besar, Cage langsung digeber sama Jenderal Brigham tentang situasi kondisi terkini. Dia membahas rencana serbuan besar-besaran yang akan dilancarkan pasukan gabungan dari berbagai negara ke pantai Prancis. Cage yang seorang perwira wajib militer, bukan perwira asli ya. Jadi dia cabutan istilahnya, perwira cabutan. Mau dikasih job buat terjun perang beneran. Doi megap-megap gemetar gak keruan. Wong kerjaannya tiap hari cuman stalking medsos, nge-DM cewek cakep ya, siapa tuh ada yang nyangkut kan. Dan suka iseng nyebarin hoax. Kagak pernah pegang bedil kecuali saat foto kelulusan doang buat action kan, buat di-share di medsos. Bahkan sebelum perang ini, dia kerja di perusahaan marketing, pedagang doi ini. Meski telah menyatakan ogah dan malah pakai ngancem sama jenderal segala, kejadiannya ditangkap jenderal dan kekeh diterjunin ke medan tempur. Pas doi terbangun, tahu-tahu udah berada di pangkalan militer dengan tangan diborgol. Dan langsung aja dia disatuin sama anak-anak rekrutan baru sama Sersan Farel. Kayak bengong aja, kok bisa-bisanya dia ditaruh di barak yang sesak. Dan segera aja dah kena bully dari para penghuninya. Cilaka 12 dah, apes. Keesokan paginya Farel sudah bolak-balik aja berorasi ngomporin buat perang. Para prajurit sudah berbaris dan bersenjata lengkap. Cage tambah nyerodcot aja dengkulnya, apalagi doi nggak ngerti belas cara kerja si baju tempur itu sendiri. Ya jadinya pelangga-plongo deh kayak Singanu itu kan. Tahu kan Singanu? Cage yang canggung bersama ribuan pasukan naik ke pesawat pengangkut untuk dibawa ke medan perang di pantai Prancis. Ratusan kapal dan helikopter secara serentak menyeberangi Selat Inggris. Ini betul-betul sebuah serbuan besar-besaran. Tapi belum juga terjun, pesawat mereka meledak karena serangan musuh duluan. Dan berlangsunglah pendaratan darurat yang sangat kacau dan dramatis. Begitu menginjak tanah, tembakan sengit menyambut seluruh pasukan. Musuh yang fisiknya mirip gurita, punya kemampuan bergerak sangat cepat. Cage yang sama sekali belum bisa mengoperasikan baju perang, memilih buat ngumpet tiarap aja. Yang penting gue aman gitu. Ngapain perang kalau kagak ngerti pakai senjatanya kan? Gelo gitu. Namun saat itulah dia melihat Rita beraksi membabat alien dengan pedang yang segede bumper truk. Ya tapi sayang, tiba-tiba sebuah tembakan musuh menghempasnya ke bumi dan koit seketika. Cage pun berusaha kabur, tapi juga naas ketahuan. Dan yang bikin heran,
Bagaimana para alien ini bisa tahu serangan yang direncanakan secara rahasia ini? Bahkan cleaning service di kantor pun tidak ngerti akan rencana ini. Seluruh pasukan tersebut menjadi sasaran empuk pembantaian oleh musuh. Unit pasukan Cage kini berkumpul dan berkonsolidasi. Dan Doi masih kagak bisa ngebantuin apapun. Orang dia gak ngerti ngaktifin senjatanya coba. Doi taunya ngaktifin surat tanah dan kwitansi doang. Tiba saja alien muncul di tengah mereka dan mengamuk. Semua unitnya kojor satu-satu. Tinggal Cage yang masih hidup. Dan akhirnya dia memilih meledakkan musuh dan dirinya sendiri. Nyaho-nyaho Doi bangun dan lagi berada di pangkalan militer yang sebelumnya. Dia pun mengalami urutan kejadian yang sama. Herman pokoknya dia. Gerangan apakah ini? Mimpi atau ngelamun yang tadi dialaminya? Dan tentu saja, Cage jadi tahu apa yang akan terjadi. Ono opo iki? Pesawatnya meledak, jatuh ke tanah, ketemu Rita, dan di sini mulai rada beda. Cage sudah mulai refleks beraksi, tapi ujungnya tetap juga disergap alien. Dan Cage kembali lagi ke titik awal urutan kejadian. Di pangkalan lagi, ketemu Sersan lagi, tapi dia kini udah mulai memahami keadaan. Dan langsung motong Farel dengan kata-kata yang bakalan diucapkannya. Ya bengong lah si Farel ini. Namun ya begitu, mereka di sana otaknya belum pada nyampe. Cage terus berusaha yakinin si Sersan. Dan Doi nyebutin dengan detail segala hal yang seharusnya dia nggak tahu. Semua yang ada di situ mulai ngangah mulutnya. Tapi endingnya tetap masih juga bangkar warah. Dengan mulut dilakman, Cage dimasukin pesawat. Dan karena udah hafal yang bakalan terjadi, sekarang Cage terjun duluan dari kapal. Terus si Doi nyelamatin Kimel dan dia terbangun lagi di pangkalan lagi. Urutan yang sama lagi, tetapi Cage jadi jauh lebih jago. Karena sudah tahu apa yang bakal terjadi di pantai itu. Sampai dia berusaha menolong Rita dari serangan yang akan menimpanya. Dan Rita sangat terkejut dengan segala tindakan Cage. Maka dia minta Doi untuk mencarinya jika entar bangun lagi. Begitu bangun lagi, kali ini Cage tidak berusaha ngejelasin lagi apa yang akan terjadi pada semua orang. Tapi Doi langsung terfokus untuk mencari keberadaan Rita di pangkalan. Dan pada momen yang dia udah hafal, Doi langsung kabur, tapi sial, pecah kelindes truk, kecrot. Pada selanjutnya, Cage jauh lebih cermat dan lihai. Lokasi Rita juga dia udah bisa menemukan. Ternyata dia lagi anteng bersemedi di tempat latihan. Dan segera mengajak Cage ke ruangan lain di pangkalan. Sambil jalan bareng, Rita ngasih tahu jika dia pun dulunya punya kemampuan seperti Cage. Tapi sekarang, ilmunya ngilang, kabur tak kemana. Ternyata Rita tidak sendirian. Dia punya tim. Setelah mengenalkan Cage, mereka berembuk menganalisa pertempuran yang terjadi. Dr. Carter, seorang ahli fisika dan pengamat jenius yang memahami biologi dan pola alien peniru ini, sayang, dia justru dianggap gila sama pemerintah. Lalu Carter menunjukkan hologram peta skema musuh. Tak disangka, ternyata alien yang dibunuh pertama oleh Cage adalah jenis Alpha yang langka, yang punya kemampuan membaca pikiran dan sistem yang terhubung dengan Omega, otak yang mengontrol semua alien dan punya kemampuan mengendalikan waktu. Jadi saat Cage membunuh Alpha, dia secara otomatis masuk ke sistem saraf musuh. Sehingga Doi punya kemampuan mengulang hari. Cuman caranya ngeri woy. Cage mesti mati saban hari. Ampun dah. Kini rapat mereka berfokus soal Omega. Satu-satunya cara bisa tahu lokasinya adalah saat mereka saling terhubung. Karena Cage bisa masuk ke sistem mereka, Doi kini menjadi harapan. Selepas rapat rahasia itu, Cage langsung digembleng gila-gilaan di arena pelatihan. Dan kemajuan skill bertempurnya bertambah pesat. Di sela-sela latihan, Rita memberitahu Cage bahwa ia hilang kemampuan supernya setelah terluka dan ditransfusi dengan 3 kantong darah orang lain. Ia memastikan agar Doi tak mengulangi kesalahannya itu. Dan semakin hari latihan Cage semakin digeber gila-gilaan dengan level di atas pasukan khusus. Setiap gagal, dia ditembak mati, sekaligus menjalani hidup baru. Dan akhirnya Doi terhubung juga dengan Omega, otaknya para alien. Dia melihat lokasinya dengan jelas. Segera ajak Cage nemuin Rita dan Carter untuk ngejelasin penglihatannya tersebut. Esok hari di pertempuran yang telah diulangi Cage beberapa kali, dia harus mencari cara agar bisa lolos hidup-hidup dari medan perang.
Dan ternyata hal itu tak semudah diucapkan. Doi harus mati dan hidup berulang-ulang agar hafal setiap pergerakan musuh. Rasa jenuh pun lama-lama mulai dirasakan Cage. Untuk mengobatinya, Doi main motorlah ke kota. Putar-putar ke sana kemari kan. Sekadar meminum udang jahe dan ngunyah seblak. Maka di warung kecil pinggir jalan, Cage nongkrong dulu sejenak dan terlibat obrolan bareng aki-aki di sana. Mendadak saja listrik mati. Dan Cage yang mencari tahu di luar sana malah bertemu pasukan besar alien yang menyerbu London. Fakta itu sangat mengejutkan. Ternyata musuh telah tahu keberadaannya. Untungnya Carter telah menemukan lokasi bendungan yang diduga jadi markas Omega para alien. Dan letaknya berada di negara Jerman. Di perang hebat pantai Prancis, Cage begitu perkasa menghabi musuh karena dia sudah sangat hafal apa yang akan dilakukan lawan. Dari arah mana musuh datang, siapa yang akan diserang, taktik yang mereka gunakan, bahkan posisi alien di luar medan pertempuran. Cage dan Rita yang berhasil lolos dari arena pembantaian di pantai, kini bergerak mencari mobil yang bisa mereka bawa. Dan dengan mengandalkan ingatan Cage, mereka memantau pergerakan musuh. Rita yang nyupirin mobil lupa ngelepasin kabin trailer. Sedangkan berita di radio mobil melaporkan kota London telah ditembus dan diserang para alien. Sejurus kemudian seekor alien menjebol trailer di belakang mobil dan berupaya menyerang mereka. Tapi Cage mampu melibasnya dengan manis. Di tengah perjalanan panjang, mobil yang mereka bawa kehabisan bensin. Gak ada pom bensin pula di sana. Perjalanan pun diteruskan dengan berjalan kaki. Tak lama, giliran baju perang Cage yang habis baterai. Sekarang mereka berdua harus melanjutkan langkah tanpa teknologi canggih. Mereka masuk ke sebuah rumah besar yang kosong, mencari-cari apa yang kira-kira mereka perlukan buat ngelanjutin perjalanan jauh ini. Ternyata di belakang rumah ada sebuah helikopter kecil, dan itu membuat Rita bersemangat untuk nerbanginnya. Di sela-sela mencari kunci helikopter, Cage ngobatin luka Rita, dan dia bilang ingin mereka standby dulu di rumah itu karena menjelang malam dan tanpa baju perang. Malah Doi sempat-sempatnya nyeduh kopi gayo dulu dan ngajak nyeruput santai. Rita mulai curiga dengan sikap aneh Cage. Dia mulai sadar kalau si Doi ini hanya mengulur waktu. Ngambeklah dia dan maksa mau nerbangin helikopter. Akhirnya segeralah Cage ngasih tahu bahwa dia akan mati begitu ngelakuinnya. Rita yang lagi PMS kagak mau denger, tetap ngotot mau ngidupin helikopter. Penjelasan Cage soal apa yang akan terjadi dianggap suara kentut sama dia. Maka dengan tegas Doi menjelasin semuanya pada Rita. Jika dia tetap pergi ngebunuh Omega, maka dirinya akan mati di situ dan tak bisa mengulang hidup lagi. Tapi emang dasarnya keras kepala, si Rita membandel dan memaksa hingga terjadilah apa yang barusan diomongin sama Cage. Keduanya pun koit di tempat. Saat terbangun kali ini, Cage tetap nemuin Rita. Tapi dia tidak mengulang apa yang selama ini selalu dilakuinnya. Dia hanya menyapanya saja dan melanjutkan urutan yang harus dilalui. Tapi yang berbeda kali ini, Cage meminta tambahan baterai dan perlengkapan tempur. Setelah melewati babak penerjunan, Cage langsung ke lokasi helikopter berada. Dan Doi sekarang beraksi sendirian tanpa Rita, karena jelas dia takkan selamat. Tujuannya tidak lain bendungan besar di Jerman yang jadi sarang Omega dan otak alien di bumi. Dengan seorang diri, Cage yang kini penuh persiapan dan membawa cadangan amunisi menyusup ke sana. Dibantu cahaya suar, Doi dengan hati-hati semakin masuk ke dalam bendungan. Hingga akhirnya tibalah dia di lokasi Omega, otak pengendali alien yang dia ketahui dari penglihatannya. Namun saat Cage memeriksa lubang itu dia terkejut, karena bukan Omega yang dia temukan, tapi malah alien Alpha yang menyergapnya. Maka segera sadarlah si Cage bahwa dia telah dijebak dan masuk dalam perangkap. Dan dia hanya dilukai oleh Alpha agar darahnya mengucur deras, tidak dibunuh. Cage pun segera memilih untuk mati. Rita segera dikasih tahu soal perangkap di bendungan itu. Mereka kini harus membuat siasat baru. Dan yang pertama dilakuin adalah mengambil alat buatan Carter yang akan digunakan nanti. Dan alat itu ternyata disimpan di markas besar tempat sang jenderal. Cage yang sudah menghafal pergerakan di sana tidak kesulitan buat masuk. Doi dan Rita langsung nemuin jenderal di ruangannya dan secara paksa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi hal itu nggak gampang, karena si jenderal ini jenis manusia paling bebal di muka bumi. Alat itu akhirnya mereka dapatkan, tapi begitu keluar gedung, langsung saja dikepung oleh pasukan khusus. Tentu saja mereka bertindak atas perintah jenderal. Pada upaya berikutnya, Rita langsung nancepin alat itu ke pahanya Cage. Dan kontan doi terhubung dengan Omega. Ternyata, selama ini dia berada di jantung kota Paris. Tepatnya di bawah tanah Museum Louvre. Namun naas, pas berupaya kabur dari markas jenderal, Cage tertembak kakinya. Darah pun mancer mengucur. Dan mobil mereka dihentikan paksa tentara berbaju perang. Rita pingsan sebelum sempat menembak mati dirinya. Saat tersadar, Cage sudah ada di ranjang klinik. Dan sayang sekali dia telah ditransfusi darah. Gawat, hilang sudah seluruh kemampuannya mengulang hari. Doi sekarang hanya berusaha melepaskan diri dan untungnya Rita ada di sana. Dia juga terkejut pas diberitahu dirinya telah ditransfusi darah. Sedih dah. Sekarang mereka harus bisa menemukan dan membunuh Omega dengan apa adanya. Kalau mati sudah tak bisa mengulangi hidup. Sedang serbuan alien tinggal 3 jam lagi. Taktik yang sudah dirancang pun berubah. Cage meyakinkan dan merekrut kawan-kawan unitnya untuk jadi pasukan penyerbu bersamanya. Dan dia bersama Rita berhasil meyakinkan mereka. Di saat semua pasukan masih bersiap di pangkalan, kelompok Cage sudah terbang jauh menuju Paris. Misi mereka hanya satu, menghancurkan Omega dengan bagaimanapun caranya. Beberapa detik menjelang pendaratan, pesawat mereka terkena tembakan musuh yang berjaga. Cage ngarahin pesawat ke museum dan menerjunkan semua personil kecuali dirinya. Dia berhasil selamat setelah pesawat menghunjam tanah. Dengan kaki pincang, doi mengumpulkan pasukan yang masih hidup. Dan dengan menggunakan dorongan mesin pesawat, dia berencana akan menjebol museum untuk penyerbuan. Begitu mesin pesawat dihidupkan, kawanan alien brutal langsung beraksi cepat menyerang posisi mereka. Skinner dan Griff telah memilih untuk menyambung nyawa menahan gempuran musuh, agar Cage dan sisa pasukan bisa menerobos museum. Maka pesawat itu pun melaju di bawah kejaran alien yang bertambah banyak. Doi segera mengisi posisi Ford yang terjang musuh menjadi penembak pesawat. Kini tinggal dia dan Rita saja yang tersisa dari seluruh pasukan. Dengan segala pengorbanan besar, akhirnya museum itu bisa mereka tembus juga. Tanpa baju perang, keduanya menerobos ke dalam. Para alien juga tak berhenti menyerang mereka. Setelah melewati kejaran musuh, Cage dan Rita nyampe juga ke bawah tanah museum, di mana Omega bersarang dalam lubang air yang besar. Tapi mereka belum bisa mendekatinya, karena Alpha yang ganas jadi satpam di situ. Demi melihat risiko fatal di depan mata, Rita dan Cage bertekad akan habis-habisan, sampai gak ada yang tersisa meski selembar kolor. Rencananya, Cage akan membunuh Omega, dan Rita akan mengalihkan perhatian Alpha yang menjaga. Lantas mereka pun segera beraksi. Begitu sampai lubang air, Cage langsung nyemplung nyelam ke dasar. Namun pas mau melepas granat satu renceng, Alpha di belakangnya menikam tembus dadanya. Kontan aja doi meregang nyawa. Granat serenceng itu pun tertelan masuk oleh Omega. Dan untungnya, pin safety sempat dicabut oleh Cage. Blur. Tubuh Omega meledak berkeping. Dan dengan serentak mematikan seluruh alien yang dikendalikan otaknya. Di dalam lubang, darah Omega yang melayang naik meresap semuanya ke jasad Cage yang telah mati. Dan tiba-tiba, dia telah terbangun dalam helikopter yang akan membawanya menjumpai si Jenderal Dungu itu. Tiba di markas besar, Cage pun tertegun. Situasi dan keadaan telah berubah total 100%. Manusia menjadi unggul dalam perang melawan invasi alien. Tapi yang paling membahagiakannya adalah Rita Vrataski masih hidup dan segar bugar. Senyumnya merekah ketika mereka bertemu kembali. Itulah akhirnya pemirsa. Bagi Ogut, alur cerita film ini menarik dan asik. Sehingga Ogut pun membawakan alur cerita ini dengan begitu slow motion. Sederhana dan mudah dicerna alurnya, tapi bisa membawa suasana. Jangan lupa, ambil pelajaran yang bisa dipetik kayak buah terong. Siapa tahu jika memang di dasar Museum Louvre di Paris terdapat rahasia gelap manusia. Entahlah,
Bisa benar, bisa juga tidak. Bisa aja itu bisa-bisanya bang penyiar doang, kata Seneng. Ya, whatever lah. Ciao, merdeka.